Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dan tolong dibantu subscribe-nya ya. Untuk kisah nyata kali ini adalah tentang seorang pria bernama Emmanuel Nude menjual bandara halusinasi sebesar 3,6 triliun rupiah. Emmanuel Nude adalah seorang penipu terbaik sepanjang masa dan sangat menarik untuk dikisahkan sebab korban penipuannya adalah seorang direktur sebuah bank besar di negara Brasil dan hasil penipuannya juga nggak main-main jumlahnya, sebanyak 3,6 triliun rupiah. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus ya sob. Sebelum menjadi seorang penipu top dunia, diketahui Emmanuel Nude sempat menjabat sebagai seorang direktur Union Bank of Nigeria. Berdasarkan pengalamannya tersebut, membuat Nude mengetahui beberapa informasi dan dokumen penting yang tidak diketahui oleh orang lain. Berbekal pengetahuannya itu, Nude memulai debut menjadi seniman penipu yang akan mencatatkan namanya sebagai penipu yang paling terkenal di sepanjang sejarah. Pada tahun 1995, Nude dibantu beberapa rekan sesama orang cerdas tapi culas memulai aksi tipuannya. Saat itu Nude berpura-pura menjadi dan meniru tingkah gubernur Bank Sentral Nigeria, Paul Okuma, untuk melakukan negosiasi bisnis dengan seorang direktur di Ponto Noreste, Brasil yang bernama Nelson Sakaguchi. Dalam negosiasinya itu, Nude menjanjikan bisnis untuk membangun sebuah bandara di Abuja di tengah kota negara Nigeria. Nude yang saat itu menyamar sebagai Paul Okuma meminta Nelson berinvestasi di bandara baru yang akan dibangun tersebut. Dan bila bisnis itu deal, Nude akan memberikan fee atau komisi sebesar 10 juta US dollar atau bila dirupiahkan sebesar 148 miliar rupiah. Nelson pun langsung hijau matanya dan deal lah. Tidak ada keraguan apapun dalam diri Nelson untuk menyepakati kerjasama bisnis itu. Mungkin uang komisi 10 juta US dollar menutup semua hal yang seharusnya membuatnya merasa curiga. Apalagi saat itu yang bicara adalah Paul Okuma, seorang gubernur Bank Sentral Nigeria, sebuah bank terbesar di Nigeria. Sekedar info ya sob, Paul Okuma yang asli saat itu memang menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Nigeria dari Oktober tahun 1993 sampai Mei 1999. Lalu terjadilah hal sesuai yang diinginkan oleh Nude. Selama periode 1995 sampai 1997, pihak Ponto Noreste Brasil sudah menginvestasikan uang sebesar 242 juta US dollar atau bila dirupiahkan sekitar 3,6 triliun rupiah untuk sebuah bandara abal-abal atau bandara halusinasi saja. Sebenarnya aksi Emmanuel Nude ini sangat rapi dan sangat mulus, tidak ada yang bertanya, tidak ada juga yang curiga. Sampai pada tahun 1997 saat Bank Santander dari Spanyol memutuskan untuk mengambil alih atau mengakuisisi Ponto Noreste Brasil. Sebelum kesepakatan terjadi, tim audit dari Bank Santander Spanyol pun mulai mengecek keuangan Ponto Noreste Brasil secara menyeluruh. Kemudian mereka menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan. Mereka menduga ada kecurangan atau tindak kriminal di sana. Lalu dipanggillah petinggi-petinggi Ponto Noreste Brasil tersebut di dalam sebuah meeting yang digelar saat itu. Bank dari Spanyol menanyakan kenapa hampir dari setengah aset yang dimiliki dari bank tersebut bisa berada di suatu rekening yang berada di Pulau Cayman tanpa pengawasan. Sekedar info ya sob, Pulau Cayman ini adalah tempat favorit bagi para pelaku money laundry sebab di negara itu menerapkan pajak paling rendah di dunia. Jadi banyak sekali oknum-oknum yang menyimpan uangnya di negara tersebut. Mungkin juga pencurang-pencurang di negara kita ada juga sob yang menyimpan uangnya di negara itu. Tapi dengan sangat tenang pihak Ponto Noreste Brasil mengatakan bahwa uang tersebut sedang diinvestasikan pada sebuah bandara di Abuja. Tentu saja pihak Santander Spanyol pun langsung menelusuri kebenaran pengakuan tersebut. Dan astaga, hasilnya sudah pasti membuat panik dan jantungan seluruh pemimpin-pemimpin Ponto Noreste Brasil, khususnya bagi Nelson Sakaguchi. Diketahui di Abuja, Nigeria tidak pernah ada pembangunan bandara baru dan bandara tempat Ponto Noreste Brasil investasi adalah bandara halusinasi alias tidak pernah ada.
Untuk menjamin penjualan ke Santander Spanyol Bank, pemilik Banco Noroeste Brasil yaitu Simonsen dan Kroken membayar sendiri uang 242 juta dolar yang hilang tersebut yang ditimbulkan akibat kecerobohan Nelson Yamaguchi. Tapi kemudian dikabarkan bahwa Banco Noroeste Brasil bangkrut pada tahun 2001. Lalu pada tahun 2002, Presiden baru Nigeria membentuk badan khusus untuk memerangi kejahatan finansial. Walaupun demikian, Nuode tidak bisa langsung ditangkap. Tapi kemudian tim investigasi Nigeria bekerja sama dengan pemerintah Brasil, pemerintah Inggris, Amerika, dan Switzerland melakukan penyelidikan pada kasus besar tersebut. Lalu pada tahun 2004, Nuode dan rekan-rekannya ditangkap dengan banyak sekali dakwaan atau pasal-pasal yang menjeratnya. Bayangkan sob, dari tahun 1995 nerima aliran uang, baru ditangkap pada tahun 2004, itu pun tidak langsung dihukum. Pada awal-awalnya Nuode itu mati-matian bersikukuh mengaku tidak tahu apa-apa tentang kasus tersebut. Nuode ngotot tidak merasa bersalah. Tapi akhirnya salah satu rekan kerjaan ibunya mengakui perbuatannya pada tahun 2005, dan tentu saja ujung-ujungnya nama Emmanuel Nuode ada dalam pengakuannya tersebut. Sang rekan divonis 2,5 tahun penjara dan denda sita sebesar 25 juta US dollar atau setara 370 miliar yang dia terima dari hasil kejahatannya itu untuk dibalikin ke Banco Noroeste Brasil. Biarpun sang rekan sudah mengaku dan mencatut namanya, Nuode tetap bersikukuh tidak terlibat dalam kasus tersebut. Justru saat Nuode diperiksa oleh tim investigasi, dia menawarkan uang sokokan sebesar 75.000 US dollar kepada kepala tim investigasi. Tapi kepala investigasi itu menolak dan malah menambahi pasal penyuapan ke list dakwaan kepada Nuode. Nuode yang makin terdesak mulai hilang kendali. Dia membayar orang untuk menghilangkan saksi-saksi yang bisa memberatkan dirinya. Salah satu yang dia hilangkan adalah rekan kerjanya. Bahkan ada rumor yang menyatakan Nuode akan mengebom pengadilan negeri setempat. Di lain tempat, di tahun 2004 itu, biarpun sang pemilik sudah membayar ganti rugi, rupa-rupanya Nelson Yamaguchi tetap akan terjerat hukuman. Sebab Nelson Yamaguchi ditangkap polisi di Bandara John F. Kennedy, New York saat OTW melarikan diri. Nelson Yamaguchi langsung diterbangkan ke Switzerland untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyalahgunakan kekuasaan demi komisi 10 juta US dollar. Kesaksian Nelson Yamaguchi membuat Nuode bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di Nigeria, yang ancamannya adalah 29 tahun penjara, serta seluruh aset yang dimiliki Nuode disita untuk dikembalikan kepada korban. Maka miskinlah Nuode saat itu juga. Tapi sob, nggak tahu gimana jalan kisah persidangannya. Nuode ternyata hanya dibebas selama 1 tahun saja, sebab di tahun 2006 Nuode sudah bebas. Setelah dia dibebaskan dari penjara, Nuode kemudian mengajukan gugatan untuk memulihkan asetnya yang sudah disita. Alasannya aset itu sudah dia miliki jauh sebelum dia melakukan penipuan besar tersebut. Nuode berhasil memenangkan gugatan dan memperoleh kembali asetnya sebesar 52 juta US dollar. Tapi pada tahun 2015 terjadi lagi kasus sengketa tanah yang menyeret nama Nuode. Ada 4 polisi tertembak dan 1 pekerja konstruksi tewas. Nuode kembali ditangkap oleh polisi dengan tuduhan menjadi biang keladi terjadinya tindakan terorisme, pembunuhan, dan penembakan, serta 27 dakwaan lainnya. Dalam kasus ini, Nuode dipenjara selama 1 tahun dan bebas dengan jaminan pada tahun 2016. Uangnya yang melimpah ruah membuat dia seolah kebal dari hukum. Keluar masuk bui dengan santuy. Rupa-rupanya ternyata di mana-mana sama saja sob. Di mana ada uang, dia akan menjadi raja. Tapi ternyata pada tanggal 25 Februari 2021, kasus bandara halusinasi kembali dibuka dan menghadirkan Nuode di persidangan itu. Di sana Nuode mengaku dia tidak tahu siapa yang mentransfer uang sebesar 3,6 triliun rupiah ke dalam nomor rekeningnya. Kasus ini menjadi beruwet karena sepertinya hanya akal-akalan penegak hukum agar dapat bersalaman langsung dengan tangan Nuode masih bergulir sampai saat ini. Nah sahabat, itulah tadi kejadian penipuan terbesar yang terjadi pada sebuah bank besar di negara Brasil. Sekian dulu untuk video kali ini.
Tolong dukungannya ya teman-teman dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.